apa yang kita lakukan di pagi ini, pertemuan kita di pagi ini menjelang siang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kita mengharapkan manfaat dari pertemuan ini sehingga kita mendapatkan informasi-informasi dari sekolah atau mungkin informasi dari Bapak Ibu sekalian yang bisa memberikan masukan kepada kami pada sekolah kita yang kita cintai ini. Selanjutnya perlu diketahui bahwa moto dari SD kita ini adalah beriman, berilmu, dan berakhlak. Beriman, berilmu, dan berakhlak. Ini tentu kalimat yang ringkas namun memberikan makna yang sangat dalam. Ya, dan ya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran sekolah, stakeholder sekolah yang telah memberikan ide yang sangat bagus sekali di dalam meletakkan moto sekolah kita, ya moto SDIT Gema Insan Mandiri. Yang selanjutnya nanti kita menyebutnya dengan Gama School. Ya, nanti Bapak Ibu kalau sudah bergabung anak-anaknya dengan sekolah kami, kita lebih mudah, lebih ringan lisan kita mengucapkan SDIT Gama School. Gama School, Gama School, Gama School. Karena kalau menggunakan kalimat SDIT Gema Insan Mandiri panjang, ribet, kadang kepleset. Sulit kita menyebutnya. Tapi kalau menyebutnya dengan kalimat SDIT Gama School, itu enak sekali dan keren. Bahasanya juga bahasa keren, Gama School. Ya, semoga isinya pun sekeren dengan apa yang ditetapkan atau kita tawarkan nanti dengan paparan dari Al Ustadz Syafruddin. Ya, sesuai dengan apa yang kita paparkan. Tentunya ini tidak luput dari kita kerjasama antara sekolah dengan wali murid. Harus ada kerjasama. Nggak boleh sekolah kerja sendiri untuk mendidik anak kita. Dan kita tidak menginginkan sekolah kerja sendiri untuk mendidik anak kita. Tidak. Ya, demikian juga mungkin kalau ada permasalahan dari anak kita, dari ibu, bisa memberikan masukan. Mungkin bisa memberikan solusi, bisa memberikan bantuan yang lain dan lain sebagainya, bantuan moral maupun materi untuk demi kelancaran proses pembelajaran sekolah kita. Ya, ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi moto kita itu beriman, berilmu, dan berakhlak. Beriman yang dimaksud kita akan mengajarkan kepada peserta didik kita, anak-anak kita, siswa dan siswi kita untuk beriman kepada Allah. Kita akan menanamkan keimanan. Tentunya keimanan yang benar. Keimanan yang berlandaskan dengan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dilatih dari kecil supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Karena banyak sekali mereka mengenal Allah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, kita berusaha mengajarkan dengan pengajaran yang benar, dengan menanamkan keimanan yang benar pada anak didik kita. Ini yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, berilmu. Ilmu yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar ilmu din, tapi ilmu dunia. Karena beragama harus dengan ilmu. Untuk menjalankan kehidupan dunia pun juga dengan ilmu. Ya, untuk menjalankan kehidupan dunia pun dengan ilmu. Nah, kita juga berusaha mengajarkan peserta didik kita, siswa dan siswi kita untuk mereka berilmu. Utamanya ilmu sains yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Dan kita tidak ingin anak-anak kita itu ketinggalan zaman, ketinggalan ilmu-ilmu sains yang berkembang pada zaman modern ini. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian juga tentunya berlandaskan dengan ilmu din, ilmu agama yang sahih,
ilmu agama yang benar, yang mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita berusaha untuk mengajarkan kepada mereka. Dan yang ketiga, moto kita adalah al-akhlaq, beriman, berilmu, dan berakhlak. Kita berusaha mengajarkan anak-anak kita beserta didik kita dengan akhlak yang baik. Tentunya berlandaskan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Ya, karena beriman, berilmu tanpa berakhlak la faidata fiha, tidak ada faidahnya. Jago dia, imannya Masya Allah, bahkan mungkin bagus pemahaman agamanya, ilmunya Masya Allah, tapi akhlaknya nggak karu-karuan. Ya, sama guru melawan, sama orang tua melawan, sama temannya juga nggak baik, nggak ada faidahnya. Kecerdasannya digunakan pada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ini tidak benar. Maka akhlak ini juga termasuk prioritas yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi beriman, berilmu, dan berakhlak. Ini moto yang sangat bagus sekali. Tentunya tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa terrealisasikan kecuali dengan dukungan dari semua pihak, baik dari sekolah maupun dari wali murid. Ini tentang moto dari SD kita. Adapun tentang masalah tujuan atau visi dan misi dari sekolah, insya Allah nanti akan kita sampaikan ketika Bapak dan Ibu serta anak-anak kita sudah bergabung menjadi keluarga besar SDIT Gema Insan Mandiri atau keluarga besar SDIT Gama School. Ya, ketika nanti pertemuan tatap muka pertama atau sosialisasi pertama untuk masuk ke dalam sekolah kita. Ya, dan untuk selanjutnya tentang sosialisasi ini akan dipaparkan secara mendetail, secara rinci oleh Al-Ustadz ya Al-Fadil Syafruddin SAG insyaallah taala. Demikian sambutan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sekolah kami, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir secara online di rumah. Ya, semoga pertemuan kita bermanfaat, dan lebih kurangnya mohon maaf kalau seandainya ada pelayanan yang kurang berkenan, atau mungkin ada sambutan dari staf-staf kita atau guru-guru kita yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, demikian sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi arahan atau sepatah dua patah kata kapur sirih dari kepala SDIT Gema Insan Mandiri atau Gama School, yang tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah secara singkat mengenai moto kita beriman, berilmu, dan berakhlak. Jadi ketiga-tiganya harus ya saling berdampingan, saling terkait dengan satu yang lainnya. Tadi disampaikan bahwa al-iman wal ilmu bil akhlaq la faidah fihi, bahwa beriman, berilmu tapi tidak berakhlak, maka ya, tidak ada faidah untuk keduanya. Baik ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masuk kepada acara inti, acara sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2022-2023 yang insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Muhtaram Ustaz Syafruddin, Sarjana Agama. Kepada beliau kami persilahkan. Maaf, saya buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Raisul Madrasah Ustaz Ali Triyono SPDI, Naib Raisul Madrasah Ustaz SK Muhammad LC, Qori Ustaz Yamin, Kismul Idarah Ustaz Aris, Al-Mahat wal Aba, yang mudah-mudahan pada hari ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat semua, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Senang? Ya, baik. Sudah paham? Kalau sudah paham selesai sudah cara kita. Oke ya. Oh iya, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ari ya, selayang pandang tentang moto yang ada di Gamaskul ini. Baru saja mungkin ayah bunda menyekolahkan anaknya ke TK, tahu-tahu sudah harus mendaftarkan menjadi SD kelas 1. Ini kayak apa ya gitu, kalau lari dikejar-kejar gitu. Ketika saya masang status di handphone tentang PPDB Gamaskul, teman saya agak sedikit ya kaget dengan kata-kata yang agak sedikit kurang baik. Secepat ini katanya, sudah buka lagi pendaftaran. Ya, kita semua harus berjalan cepat, tepat, cerdas. Karena bagaimanapun juga kita punya program yang tidak boleh terganggu kegiatan belajar mengajarnya, PPDB-nya pun juga tidak terganggu. Kalau resminya di pemerintah itu bulan Juni Juli ya, persiapan untuk pendaftaran ke SD. Namun di swasta punya keleluasaan, punya kebebasan untuk membuka pendaftaran. Rata-rata mungkin di SD itu hampir berada di bulan Oktober, November. Ya kalau Januari mungkin sudah kehabisan kuotanya, gitu ya. Di sini banyak, ada Harum, ada SD Harum, ada SD IT Al-Muhajirin, ada MI Al-Marjan. Ya, ayah bunda punya pilihan, mau ke Harum, mau ke Gama, mau ke Al-Muhajirin atau ke Al-Marjan. Oleh karena itu pahami dengan baik program-program apa yang ditawarkan oleh masing-masing sekolah. Jangan sampai membeli ayam ada di dalam karung, ayamnya berkotek tapi kita tidak tahu ayam atau kucing yang ada di dalam karung. Maka pahami dengan sebaik-baiknya, SDIT Gema Insan Mandiri makhluk apa itu kira-kira ya. Gitu ya Bunda. Baik. Nama yayasannya Al-Muhajirin Insan Jakarta. Di samping kok ada Al-Muhajirin. Apakah ini bagian dari Muhajirin? Ini tidak. Kita berbeda. Kebetulan yang mendirikan SDIT Al-Muhajirin itu dulu yang mengkonsep saya juga. Ya, saya dulu kepala sekolahnya 2 periode di sana. Dan kebetulan yang mendirikan SDIT Gema Insan Mandiri kita berempat. Ada almarhum Haji Anandihya, itu teman dan kakak kelas saya. Lalu ada Bapak Haji Sumarlin SE, Bapak Haji Suwartoyo, dan saya berempat. Karena apa? Ya karena pertimbangan bahwa masyarakat membutuhkan tempat-tempat untuk belajar, untuk menyekolahkan anaknya. Karena tidak mungkin sekolah itu semuanya dapat menampung orang yang ada di sini semua. Sudah tambah dengan Gema Insan Mandiri saja masih ada yang tidak diterima. Baik di Muhajirin, di sini, di Harum, dan yang lain-lainnya. Kemana mereka? Ya ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi sebenarnya sekolah yang ada di sekitar Oja ini harus bersinergi. Kita tidak menjadikan sekolah samping kiri, samping kanan, depan, belakang itu menjadi kompetitor, tapi adalah merupakan mereka adalah bagian dari kita juga. Kita harus bersinergi dalam proses PPDB ataupun proses pembelajaran buat anak-anaknya. Jadi tidak ada yang bersifat kompetisi. Ya kebetulan saja yang owner di sini anaknya dulu sekolahnya di Al-Muhajirin. Bapak Roni Sumarlin anaknya juga dua-duanya bahkan 3 sekarang di Muhajirin, murid-murid saya juga semua. Maka akhirnya punya keinginan untuk mendirikan sekolah ini. Maka terbentuklah SDIT Gema Insan Mandiri. Ya,
Ini didirikan secara di akte notaris itu tahun 2017. Operasionalnya tahun 2019. Lalu bagaimana ayah bunda ingin memilih sekolah Gema Insan Mandiri kalau belum tahu dengan baik bahwa secara legal sekolah Gema Insan Mandiri sudah ada izinnya. Sebelum kita beroperasi kita sudah punya izin prinsip. Itu yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Jadi jangan ada kekhawatiran sekolah ini statusnya apa. Kita sudah punya izin prinsip, hanya belum diakreditasi. Karena akreditasi itu harus memerlukan lulusan dulu. Satu lulusan. Sebelum meluluskan, maka pemerintah belum mengakreditasi sekolah tersebut. Bedanya apa sih diakreditasi ataupun tidak? Akreditasi itu hanya untuk membolehkan sekolah itu menyelenggarakan ujian nasional mandiri di sekolahnya sendiri. Nah, kalau kita sudah punya izin ini bagaimana? Tidak bisa menyendiri, artinya di sekolah lain, tapi tanda tangan ijazahnya itu kepala sekolah yang ada di sini. Tapi ayah bunda, putra putrinya nanti sudah diakreditasi, jadi sudah ujiannya di sini. Yang belum itu yang angkatan pertama tahun 2019. Kecuali ada perubahan dari pemerintah yang berkaitan dengan akreditasi. Awalnya boleh kita mengadakan akreditasi atau mengajukan, bahkan nama SDT Gema Insan Mandiri sudah ada nominasinya untuk tahun 2021. Tapi karena belum meluluskan, maka belum bisa untuk dilaksanakan akreditasi. Jadi seperti itu. Ya, ini legalitas izin prinsipnya sudah ada, jadi nggak usah khawatir, kita MPSN-nya sudah punya. Jadi sekolah ini insya Allah legal ya bunda, nggak usah ada kekhawatiran, insya Allah legal. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail tentang bagaimana ya awalnya berdirinya, ya secara garis besar tadi sudah saya jelaskan. Nah sekarang ini ada SDIT. Apa bedanya dengan MI, dengan SD Islam dan yang lain-lainnya? Tentu ada perbedaan. Kita ini mengkombinasikan, mengcombine dua kurikulum, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama dalam bingkai kurikulum, sehingga proses pembelajarannya akan melahirkan Islamic values. Artinya apa dalam proses pembelajarannya? Misalnya belajar matematika. Dalam hitung-hitungan kita menggunakan zakat. Si A punya uang Rp5.000, disedekahkan. Nah, jadi istilah-istilah ini harus membumi kepada anak-anak. Nama-nama yang digunakan dalam proses pembelajaran pun tidak menggunakan nama-nama yang tidak Islami. Ya, namanya tidak Fransiskus, namanya mungkin Muhammad, Ahsan, Ubaidillah, Aisyah, itu dalam proses pembelajarannya. Sehingga akan melahirkan Islamic values. Apakah ada hadisnya dan Al-Qur'annya? Nah, guru punya kewajiban menjelaskan. Ini pelajaran yang kita sajikan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak bukan saja nyalain videonya. tapi juga harus mumpuni dalam bidang keagamaannya. Bahwa semua ada dasarnya. Ya Ini buka. heliosentris atau geosentris. Oh, dibuka Al-Qur'annya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Apakah matahari ataukah bumi? Nah, jadi seperti itu geosentris atau heliosentris. Al-Qur'annya ada atau tidak? Nah, disinilah diajarkan anak-anak untuk memahami pelajaran disesuaikan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekolah begitu banyak ayah bunda punya pilihan. Kadang-kadang pada saat daftar di sini, daftar juga di Harum, daftar juga di Al-Muhajirin, daftar juga di yang lain, khawatir tidak diterima. Kan begitu. Nah, Gema Insan Mandiri punya solusi agar ayah bunda memasukkan putra putrinya di sini.
Kita punya solusi untuk itu. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik? Kita punya solusinya. Tentu dengan keterbatasan atau ruang yang sangat terbatas untuk bisa diterima di SDT Gema Insan Mandiri. Kapasitas kita tidak banyak, hanya 3 kelas. Jumlahnya hanya 96 siswa dalam setiap angkatan. Jadi satu kelas sesuai dengan aturan pemerintah 32. Nah, yang daftar sampai sekarang sudah hampir 100 saya Bunda. Begitu. Dan kebetulan kita juga sudah bekerja sama dengan TK-TK, diantaranya Blooming, Islamic Blooming Montessori, Groovy, dan kemarin saya sudah ini juga soal dengan TK Permata Indonesia. Ya, artinya kita ingin mengajak mereka juga untuk bisa bersinergi dengan SDT Gema Insan Mandiri. Jadi paling tidak agak sedikit memudahkan, agak sedikit menjalin sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika bukan berarti TK yang lain tidak punya kesempatan, semuanya punya kesempatan. Kita hanya baru bekerja sama, dan yang ketiga baru mau dirangkai, mau dibuat dengan TK Permata Indonesia yang ada di perumahan Pertamina. Nah itu. Ini yang kita sampaikan kepada ayah bunda, bahwa kita harapkan ayah bunda jangan sampai kita menyekolahkan. Pada saat kita menyekolahkan tujuannya berbeda. Artinya apa? Bahwa menyekolahkan anak itu untuk menuntut ilmu. Tujuannya bukan untuk mencari pekerjaan nanti kalau sudah lulus. Ini tolong diluruskan bahwa niat belajar itu untuk menuntut ilmu. Jadi kalau belajar itu tujuannya untuk kerja itu sudah berbeda. Masukkan STM supaya anaknya nanti bisa kerja di Honda, bisa kerja di PT Daihatsu. Menurut saya itu keliru. Tapi ketika sudah mempunyai ilmu, kita bisa masuk. Di Honda bisa masuk, di Daihatsu juga bisa masuk. Jangan khawatir, tujuannya adalah mencari ilmu. Saya selalu menanamkan kepada anak saya, belajar yang baik. Belajar saja, tidak usah memikirkan yang lain. Hal-hal yang lain itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi tujuan anak itu adalah belajar, belajar, dan belajar. Anak saya 2 di Jawa Timur semuanya sekolah, yang 1 kuliah mau semester 4 di farmasi di Gontor. Alhamdulillah yang 2 juga di Gontor. Saya juga kebetulan tamatan Gontor tahun 1988. Jadi saya orang kuno nih Pak, udah tua, usianya sudah 54 tahun. Ya, saya cinta kenapa? Pendidikan ini sangat penting. Apa yang membentuknya? Miliunya yang saya inginkan. 3. Pancasila pun terhujam dalam hati saya. Sampai saat ini saya memahami. Jadi 5 pancajiwa pondok itu ada dalam diri saya. Ada keikhlasan, ada kesederhanaan, ada ukhuwah Islamiyah, ada kebebasan, ada juga keikhlasan. Itu. Jadi bahwa yang kita inginkan bahwa anak-anak yang kita didik di sini pada saat kita meninggal nanti mereka sudah siap. Sesuai dengan firman Allah, waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Jangan sampai ketika kita meninggalkan anak-anak kita, mereka dalam keadaan lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah materi, lemah fisik, lemah segala-galanya. Tapi kalau sudah kita bekali, insya Allah pada saat kita tiada, mereka akan mampu berdiri tegak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, SDT Gema Insan Mandiri memberikan fasilitas yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami di sini. Yaitu diantaranya AC, tapi AC bukanlah salah satu pendukung untuk belajar. AC hanyalah untuk kenyamanan saja ya Bunda ya. Tidak ada AC pun tidak ada masalah. Yang penting adalah proses pembelajaran. Ini adalah sedikit cuma sekedar untuk menyamankan mereka belajar. Karena mereka belajar dari jam 6:30 sampai jam 2 ini cukup lama.
Kalau ruangannya tidak memadai, tidak nyaman, mungkin akan terganggu dalam proses pembelajaran. Dan kita juga untuk proses pembelajaran semua disediakan LCD. Semua sudah dilengkapi bagaimana proses pembelajaran agar guru jauh lebih mudah dan siswa lebih enak dalam proses pembelajarannya. Tidak melulu bahwa guru itu mencatat di papan tulis, tapi bisa memberikan sesuatu melalui LCD yang dapat dinikmati oleh anak-anak sehingga anak-anak bisa termotivasi belajarnya. Misalnya ada cerita tentang Nabi Muhammad, ya dibuatlah dalam sebuah video, gitu ya. Lah untuk membedakan benda-benda maka dibuatlah gambar-gambar. Untuk menghitung angka-angka dibuatlah buah-buahan, masing-masing keranjang jumlahnya dengan yang berbeda. Nah di sini untuk daya ketertarikan supaya jauh lebih menarik dalam proses pembelajarannya. Dan juga bahwa anak kita yang belajar di sini, gurunya untuk memudahkan juga sudah difasilitasi dengan hotspot. Jadi insya Allah dalam proses pembelajarannya, guru juga bisa mengakses hal-hal yang terbaru yang ada di media sosial. Sehingga anak-anak juga dapat mempelajari hal-hal yang baru yang sesuai dengan mata pelajaran yang anak-anak pelajari pada saat itu. Lingkungan sekolah, alhamdulillah untuk keamanan kita diawasi oleh CCTV, semuanya ada CCTV ya Bunda, dari letak di sana sampai semuanya ada CCTV semua. Nah CCTV ini untuk melihat bahwa apa yang ada di sekolah, yang ada di kelas, bisa jadi ada terjadi sesuatu. Anak dengan anak mungkin bisa terjadi saling senggolan lalu terjadilah jatuh. Nah kita akan lihat kronologinya kayak apa sih. Ini sebagai antisipasi saja untuk kita mengetahui kejadian itu. Namanya anak-anak Bunda bisa saksikan ya, biarkan memang dunia mereka seperti itu. Maka proses pembelajaran kita itu tidaklah selalu anak ini duduk di kursinya masing-masing. Mereka bisa berkeliling di kelasnya, mereka bisa sambil duduk-duduk, mereka bisa sambil ya tidur-tiduran, selama tidak mengganggu proses pembelajaran bagi siswa yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jangan anak belajar sambil berjalan lalu dilarang. Nah, duduk yang rapi, letakkan tangan di atas meja. Nah ini akhirnya jenuh loh. Dari jam 6:30 sampai jam 2 anak begini. Bunda juga nggak akan sanggup seperti itu. Tapi bagaimana menciptakan suasana belajar, ini yang kita lakukan. Agar mereka merasa betah, merasa nyaman pada saat belajar di Dharma School ini. Jadi seperti itu Bunda. Ya, CCTV untuk mengetahui kronologi kejadian. Bisa jadi mungkin orang tuanya, kok anak saya kenapa ini nanya nanti ke sekolah. Jangan menyalahkan dulu. Gitu ya, anaknya tahu-tahu mungkin agak sedikit memar gitu ya. Ini jangan-jangan tahu-tahu menyalahkan sekolah. Ini sekolah tidak bisa nih mendidik anak saya. Begitu kita lihat kronologinya, oh dia bercanda dengan teman-temannya, main dorong-dorongan pada saat istirahat, lalu agak sedikit terbentur. Nah inilah untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di sekolah. Jadi seperti itu. Dan juga ayah bunda tidak boleh anaknya dijemput oleh kecuali dengan orang tua. Kami tidak pernah mengizinkan lalu pamannya datang tahu-tahu ingin mengambil putra-putri bunda karena disuruh oleh orang tuanya. Kami tidak mengizinkan sebelum kami mendapatkan kepastian bahwa memang orang tuanya ya menginstruksikan pamannya untuk menjemput. Nah, dulu saya pernah terjadi nih Bun. Ayahnya punya karyawan. Kebetulan beliau kerjanya di pelabuhan. Tolong jemput anak saya bawa ke kantor. Dijemputlah. Saya suruhan ayahnya disuruh bawa anak ini ke kantor. Akhirnya dibawa. Begitu anaknya sudah dibawa, bundanya datang sekolah. Anak saya mana? Enggak ada. Marah-marah bundanya. Enggak tahu begitu ditelepon, iya anaknya ada di kantor. Nah ini supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Maka menjemput anak pun tanpa kartu kita tidak akan izinkan. Jadi belakangan dulu. Supaya apa, kita tidak mau menjadi sesuatu yang tidak mengenakan.
Bisa jadi ayah bunda ini kartunya cuma satu, jadi ayah bunda ini dibawa karena kerja, gitu ya. Lalu yang jemput siapa ini? Nah, maka Pak EKP kita akan telepon, kita akan hubungi. Ada juga yang menjemputnya Gojek, boleh, boleh. Tapi kita akan hubungi dulu ayahnya. Benar nggak Gojek ini yang menjemput putra putri ayah bunda? Kalau benar, ya kita akan berikan. Nah, ini ya bun ya. Nah jadi semua itu akan terekam yang oleh CCTV yang ada di Gema Insan Mandiri ini. Ya, setiap siswa diberikan loker, rak sepatu masing-masing. Tapi untuk nanti selama masih masa PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, lokernya tidak digunakan dulu. Loker untuk apa? Nanti kan anak-anak bawa sejadah, bawa mukena, bawa yang lain disimpan. Dan buku anak-anak selama setengah tahun tidak dibawa pulang, taruh di loker. Rasa bagaimana ya belajarnya? Anak-anak selama setengah tahun atau satu semester tidak ada PR, tidak ada tugas, semuanya pulang lenggang. Tapi ayahnya nggak enak, misalnya kalau pulang itu harus bawa buku, silakan saja. Tapi dari sekolah sudah menyediakan bahwa seluruh buku itu disimpan di loker semua. Jadi anak-anak kan merasa nyaman kalau pulang. Jadi datang ke sini, nak kamu mau ngapain sekolah? Aku mau senang-senang di sekolah. Ya, jangan dibebani anak baru masuk kelas SD. Nak PR-nya apa? Ada tugas apa? Hafalan berapa ayat? Akhirnya anak-anak begitu pulang jam 1:30 bukannya enjoy, malah dibebani lagi tugas. Orang tuanya ingin minta tugas diberikan pada saat satu semester, oh boleh, silakan ajukan, gitu ya, kepada guru kelasnya. Ya, Ustazah, anak saya harus diberikan PR, boleh. Tapi kami dalam proses pembelajaran selama 1 tahun, selama setengah tahun, 1 semester itu tidak ada pemberian PR dan tugas. Mereka datang ke sini untuk senang-senang, nyaman dulu. Ya, kalau mereka sudah nyaman, insya Allah belajar pun akan baik. Jadi begitu. Jadi ke sini datangnya untuk bersenang-senang. Maka kita ciptakan suasana yang menyenangkan. Ya, datang ke sini suasana menyenangkan. Maka ayah bunda nggak perlu lagi masuk ke kelas nengok-nengok ke jendela, anak saya ngapain. Nanti menjadi GR itu adalah gurunya sendiri. Nggak perlu, percayakan kepada kami. Hanya sampai gerbang saja. Boleh pun masuk hanya di lapangan itu saja. Jadi sampai gerbang sini ada yang mengantarkan. Yang menjemput pun tidak boleh masuk ke dalam. Semuanya dari luar semua. Ini dalam rangka untuk menjaga keamanan sekolah dan anak-anak ayah dan bunda semua, agar mereka terlindungi dari hal-hal yang kurang ya mengenakan. Ya bisa jadi ada orang yang mungkin memanfaatkan, merasa kenal kelasnya. Ini dulu pernah terjadi ayah bunda ketika di Muhajirin. Dia tahu kelasnya namanya ini, wali kelasnya namanya ini. Dia telepon orang tuanya. Bunda, anaknya jatuh dari lantai 2, sekarang ada di rumah sakit. Tolong kirimkan uang sekian untuk biaya rumah sakit. Sudah dikirim, lumayan di atas 2 juta dikirim. Dia lupa, dia tidak nanya dulu ke sekolah. Setelah dia kirim, dia tanya guru kelasnya. Bu, ada anak saya? Ada ini di kelas. Rupa-rupanya tidak terjadi apa-apa. Maka ketika ada informasi apapun, kembalikan ke sekolah. Tanya ke sekolah dulu. Maka nanti ada grup wali murid dengan guru kelasnya masing-masing. Ini sering terjadi bun, ya sering terjadi. Ya kebetulan saya pengalaman ini ya seperti ini dan terjadi yang sering itu. Lapangan olahraga area parkir alhamdulillah ya bun ya cukuplah ya. Itu juga dipakai untuk parkiran, gitu ya. Program apa yang kita tawarkan? Ya kita menawarkan hafalan minimal 2 juz untuk 6 tahun. Ada yang mencapai? Ada. Bahkan kelas 1 ada yang sudah 1 juz. Bagaimana? Ya tinggal disetorkan kepada guru tahfidnya saja. Gitu. Jika ayah bunda anaknya punya kemampuan untuk menghafal jauh lebih dari 2 juz, kami akan memfasilitasi. Tidak hanya sampai 2 juz. Ya, ini batasan 2 juz, Bun. Tapi hafalan Al-Qur'an ini menjadi dasar untuk nanti kenaikan kelas.
Kalau ayah bunda anaknya belum hafal sesuai dengan target sekolah, ditahan dulu nih untuk kenaikan kelasnya. Wajib dulu dihafalkan. Ini dalam rangka apa? Supaya target hafalannya tercapai. Alhamdulillah sampai ini murid saya sudah 20 orang yang hafal, lebih hafal 30 juz. Sampai sekarang masih ada komunikasi. Yang masih ada di Mesir, di Al-Azhar, ya, University, itu ada, itu 30 juz hafal. Alhamdulillah sampai saat ini masih berkomunikasi. Bahkan nanya, Pasar, Gama sudah buka? Sudah. Tolong dong minta linknya, saya berikan link. Nah, jadi seperti itu Bunda. Ya. Nah, program tahfidz 2 juz. Ya, kalau punya kemampuan boleh lebih. Minimal 2 juz. Kurang bagaimana? Nggak bisa ditawar-tawar. 2 juz itu sudah batas minimal. Nah, karakter building, pembentukan karakter itu kebetulan sekarang masih belum terlaksana nih kegiatannya. Ada outbound itu di luar Jakarta, ada city tour itu adanya di dalam kota, itu disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Itu disesuaikan. Jadi bisa ke taman mini, bisa kemana saja, bisa ke museum, itu disesuaikan dengan materi pembelajarannya masing-masing. Ya, sampai saat ini belum dapat melaksanakan outbound dan city tour. Ekstrakurikuler, ada English Club, ada Arabic Club. Kita menargetkan 1 semester anak-anak 50 kosakata bahasa Inggris, 50 kosakata bahasa Arab. Kita ajarkan. Jadi anak-anak alhamdulillah itu hampir mayoritas tercapai hafalan kosakatanya. Paling tidak anak-anak mampu berbicara secara sederhana. Nggak usah takut salah. Berbicara bahasa asing itu nggak usah takut salah. Salah pun nggak ada yang memarahi kita. Yang penting kita paham. Dulu ya saya ketika di pesantren pun sama. Yang penting ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Inggris. Dia paham, saya paham. Kalau salah nanti ada pembetulannya. Jadi seperti itu Bun. Min aina anta, padahal ngomongnya sama perempuan. Tapi kan paham. Harusnya min aina anti. Nah jadi begitu. Where did you when misalnya salah kan, kalau udah did itu nggak boleh pakai when, pakai go saja gitu. Where did you go yang benarnya, tapi dia pakai where did you went, nggak apa-apa, tapi paham. Sementara tidak apa-apa, nanti akan ada proses pembelajarannya. Yang penting dia mampu berkomunikasi secara sederhana. Ekstrakurikuler yang wajib itu adalah pramuka, tidak boleh tidak diikuti, itu wajib, harus diikuti. Yang lain ada silat. Silat itu tidak wajib, tapi tidak bayar karena sudah nanti termasuk biaya pendaftaran. Yang berbayar itu diantaranya adalah insya Allah tahun ini kalau tatap muka sudah berjalan, ada archery, memanah tentu berbayar ya Bun ya, berbayar tapi tidak wajib, siapa saja yang mau. Saya tidak mau anak saya, boleh, saya maunya silat saja, silakan. Yang satu saya maunya archery saja, tapi pramuka tidak bisa ditawar-tawar karena itu adalah ekskul wajib dari pemerintah. Jadi begitu. Nanti ada robotik, insya Allah kemudian kita akan susun lagi. Berbayar tidak? Tentu robotik berbayar. Ya, kita insya Allah akan semurah-murahnya dalam pelaksanaan ekstrakurikuler yang berbayar. Insya Allah tidak mahal. Walaupun saya tahu bahwa memanah itu cukup mahal alat-alatnya ya Bun ya. Ya ayah bunda pasti tahu, yaitu ya di atas puluhan juta itu ya untuk alat manahnya saja. Yang paling murah 2 juta lah ya, yang biasa-biasa aja. Nah itu nanti insya Allah kita tidak terlalu mahal dan mudah-mudahan semuanya disediakan oleh penyelenggara ini alat manahnya. Nah itu diadakannya tentu nanti tidak akan berbentrokan dengan ekskul-ekskul yang lain ya, tidak benturan. Jadi tentu harus ya seiring sesuai dengan masing-masing ekskul yang diadakan. Kalau yang wajib tentu harus bersama-sama ya. Sekarang kita bicara masalah alur. Nah, nih ya. Ya, alur pendaftaran. Ayah bunda mungkin sudah mengisi form waiting list baik online atau yang datang langsung, silakan saja. Sekarang sudah hampir 100 orang ya. Jadi kemarin terakhir berapa Ustaz? 90 sudah 100 dari panitia. Jadi lebih bahkan.
Jadi 100 untuk gelombang pertama. Kalau gelombang pertama sudah terpenuhi 96, kita anggap selesai pendaftaran. Gitu ya. Bahkan untuk sekarang itu kita permudah. Bagi yang daftar, kita tidak bebankan biaya formulir kecuali dia yang lulus, setelah diumumkan lulus, mau sekolah di sini atau tidak, baru bayar formulir. Kalau sebelumnya itu kena cas, mau lulus ataupun tidak, itu ada casnya. Dulu 350.000, sekarang kita turunkan menjadi 200.000 saja. Nah, itu pun bagi yang lulus. Lulus misalnya, kami tidak mau di sini, Ustaz, mau sekolah di SDIT Al Muhajirin saja. Oh silakan, tidak perlu membayar formulir. Jadi lulus, kalau mau melanjutkan bayar 200.000, kalau tidak perlu membayar. Jadi cukup ringan. Bunda bisa ya punya kesempatan untuk ya mendaftar di sekolah yang lain. Jadi seperti itu, milih-milih. Tapi kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat putra putri Bunda, maka daftarkanlah di sini. Kapan pelaksanaan untuk tesnya? 2 Oktober. Jam 11 sampai dengan jam 12. Itu 2 Oktober. Nanti bagaimana teknisnya? Itu panitia akan menyusun itu semuanya teknisnya. Tidak semuanya langsung dites. Satu kelas itu berapa orang? Sebelumnya kita menggunakan tenaga psikolog, Bun. Sekarang tidak perlu menggunakan tenaga psikolog. Kita akan mengetes dengan tes yang kita buat sendiri sesuai dengan kapasitas kemampuan anak-anak. Tidak ada tes membaca wacana, tidak ada. Menghitung kayak matematika, tidak. Konsep berhitung, konsep membaca logika. Nanti ada ikro, iya ikro itu pemetaan saja nanti. Anak ini ikronya 1, 2, 3, 4 atau 6. Jadi guru nanti sudah bisa memetakan. Oh yang ikro 1 nanti ya tahsinnya tentu disamakan dengan ikro yang 1. Kalau yang sudah baca Al-Quran tentu sudah baca Al-Quran. Nah, untuk pemetaannya saja. Dan juga nanti ada penilaian sikap. Nah pada saat dites di dalam kelas ini anak suka mengganggu temannya atau tidak. Atau naik-naik meja gitu. Nah ini sikap, artinya sikap itu belum matang anak itu. Bukan nakal ya Bun, bukan nakal. Belum matang, belum siap untuk sekolah. Jadi begitu. Saya tidak pernah mengatakan bagaimanapun anak menyebut dengan kata-kata nakal. Sekalipun mungkin pandangan kita bahwa anak itu nakal. Tapi jangan sampai tersebut anak itu nakal. Kita sebut dengan kata-kata nakal. Gitu ya. Anak ini terlambat, Nak, kamu rajin datangnya, sayang datangnya jam 7, coba datangnya jam 6:10, itu kan jauh lebih baik. Kalau kita bilang kamu terlambat mulu tiap hari datangnya, ya sudah kalau udah dibilang terlambat mulu tiap hari, besoknya terlambat lagi, orang udah dicap terlambat. Nah jadi begitu. Ini dalam proses pendidikan kepada anaknya seperti itu. Sekalipun anak ayah bunda mecahin piring, jangan disebut nakal, jangan disebut badung, ya. Ya memang itu mungkin tidak sengaja atau bagaimana, itu ya. Kadang-kadang kan kita nonton anak ada di sebelah kanan kesenggol sepeda, yang dimarahin anaknya. Kalau salah bundanya, udah tahu di jalan, kita ada sebelah kiri harusnya. Itu ya Bun ya. Nah setelah itu langsung diumumkan. Hari itu juga kita umumkan. Mungkin jeda waktunya berapa lama, mohon ditunggu saja. Nanti akan kita umumkan pada hari itu juga. Lalu pembayaran formulir tadi sudah saya sampaikan. Lalu pembayaran. Nah kalau sudah dinyatakan diterima dan mau sekolah di sini, kita memberikan waktu 1 minggu untuk membayar 50% dari total pembiayaan. Berapa total biayanya Bun? 10.600.000. Ini masih sama dengan tahun lalu. Bahkan SPP-nya pun tidak berubah dari tahun lalu. SPP-nya itu akan flat selama 6 tahun. Tidak ada kenaikan. Nanti ayah bunda kelas 2 anaknya tidak ada kenaikan SPP. Kalau misalnya SPP sekarang 4,5, ya sampai kelas 2, sampai kelas 6 itu 4,5 semua. Nggak ada lagi tahun depan naik ya Bun ya jadi 500, nanti kelas 3 naik ya Bun jadi 5,5. Waduh, kalau sampai kelas 6 berapa? Nah jadi kita tidak ada istilah kenaikan SPP gitu ya Bun ya. Ya sekarang alhamdulillah tidak naik nih Bun,
kemarin 4,5, sekarang masih 4,5 juga. Alhamdulillah kita ya sedikit lah enggak terlalu memberikan sesuatu yang memberatkan. Lalu nanti bulan Februari kalau sudah menjadi calon siswa ada pengukuran baju. Ya, ada pengukuran baju, lalu buku paketnya nanti dibagi di bulan Mei. Itu ya Bun ya, dibagi di bulan Mei, masuk sekolah nanti tanggal 11 Juli 2022. Nah, 2022 tanggal 11 ayah bunda putra putrinya sudah sekolah di sini. Persyaratannya itu ya, nah, fotokopi akte lahir sebanyak 1 lembar, fotokopi KTP orang tua sebanyak 1 lembar. Jadi itu usia berapa? Ya, usia 6 tahun pada saat bulan Juli. Nah, ya bulan Juli ini harus 6 tahun Bun. Kalau yang kurang 6 tahun bagaimana? Anak saya masih 5 tahun 11 bulan. Boleh asal ada rekomendasi dari psikolog. Di atas materai harus dinyatakan bahwa anak ini memang benar-benar matang untuk sekolah. Kalau tidak, kita tidak bisa menerima karena pasti ada catatan di dapodiknya nanti. Kalau yang lebih dari 6 tahun bagaimana? Ya itu lebih baik karena batas usia sekolah itu adalah 7 tahun. Di negeri tidak bisa, harus 7 tahun. Jadi 6 tahun nggak akan diterima, swasta saja yang boleh. Nah, jadi begitu peraturannya ya Bun ya. Nah, nanti ada fotokopi keluarga, fotokopi kartu keluarga itu 1 lembar, pas foto backgroundnya warna merah itu 3 lembar. Itu Bun ya. Ini buat yang harus dilengkapi dalam persyaratannya. Pembayaran seluruh administrasi dinyatakan lulus dan diterima. Itu tadi saya sudah katakan 50%. 1 minggu setelah diumumkan. Nah, silakan. Jadi 10.600.000 50%-nya berapa? Jadi sekarang udah mulai disiapkan, Bun. Ya, gitu. Lalu kekurangannya berapa? Yang 25%-nya lagi 2 bulan berikutnya silakan dicicil yang 25%. Setelah itu dikasih lagi 2 bulan berikutnya cicil lagi 25%. Nah, jadi seperti itu, Bun. Tergantung nanti kapan tesnya, kapan diumumkannya karena tanggal masing-masing berbeda. Gitu ya, Bun. 2 bulan itu berbeda-beda tanggalnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya nggak ada yang namanya harus 2 bulan. Kita ada kurun waktu berapa minggu cash semuanya. Tidak ada kesempatan untuk menyicil. Jadi sekarang kita juga memahami hal-hal yang sedemikian. Ya kita paham bagaimana sulitnya kondisi sekarang ini, maka kita juga memberikan keringanan dalam proses pembayarannya. Jadi insya Allah kita tidak menaikkan tahun ini dan proses pembayarannya pun ya dengan cara yang ringan gitu ya, 2 bulan itu. Tes PPDB gelombang pertama, kalau sudah terpenuhi di gelombang pertama sudah selesai. Kalau belum, nanti kita akan cari lagi, gitu ya. Yang sudah daftar itu boleh kita akan tes. Tapi kalau sudah cukup di gelombang pertama ini semuanya mendaftar gitu dan lulus, ya sudah selesai. Tidak ada lagi gelombang kedua. Jadi seperti itu. Kalau yang daftarnya belakangan, ya konsekuensinya bisa ikut tes, bisa juga enggak. Tergantung nanti hasil tes yang gelombang pertama. Nah itu ya, ini mekanismenya. Peserta tes dibagi 2 shift dalam sehari. Setiap ruangan diisi maksimal oleh 7 peserta. Jadi 7 peserta maksimal. Terdiri dari 9 ruangan yang ada di sini. Pengujinya ada 2. Siswa membawa alat tulis masing-masing. Dinyatakan lulus tes jika rata-rata nilainya 80. Di bawah 80 kurang 1 tidak ada toleransi. Tidak lulus. Kita tidak terima. Misalnya 79. Ini kurang 1, nggak bisa. Kita 80 ya 80. Itu ya Bun ya. Itu. Hasil diumumkan setelah tes dilaksanakan, siswa yang diterima diambil dari nilai yang tertinggi dulu. Nah, jadi seperti itu ya Bun ya. Ini nanti pun kita beritahu kalau sudah seperti ini, nanti kan sudah masuk dalam grup PPDB. Nanti ada masuk dalam grup. Informasi semuanya melalui WA nanti semuanya oleh panitia. Nah, maka handphone yang ayah bunda berikan kepada sekolah itu tolong jangan diganti ya.
sehingga kita pada saat memberikan informasi tidak ada yang kelewat. Ya Bun ya, calistung membaca, menulis, menghitung. Jadi nanti ada membaca logika sudah paham ya Bun ya? Membaca logika itu misalnya ada 4 warna atau 3 warna, ada merah, kuning, hijau. Mana ya ini warna apa gitu, yang A ini berwarna apa, dia akan ini kuning, nah, berarti itu logika. Atau ada buah apel, buah mangga, buah jeruk, ya di huruf apa yang terdapat buah apel, nah dia itu namanya sudah bisa membaca logika. Jadi kira-kira begitu, mudah kan ya? Insya Allah bisa gitu ya, Insya Allah bisa ya. Kalau membaca ya konsepnya ya Bun ya, membaca itu konsep, bukan membaca kalimat, bukan membaca wacana, bukan, tapi konsep membaca. Ya, konsep membaca. Berhitung pun konsep. Jadi berhitung konsep. Jadi ada di keranjang buah apel ada 2. Lalu di keranjang satunya ada buah apel 3. Coba nak, berapa jumlah buah apel yang ada di keranjang 1? 2. Yang satu lagi 3. Lalu kalau 2 ditambah 3 jadinya, oh dia sudah tahu ngitung buah ini buah ini. Nah, itu namanya kalau sudah baik konsep membaca dan berhitungnya, insya Allah dalam 3 bulan kalau sudah jadi siswa di sini udah gak masalah. Kita batasnya 3 bulan untuk proses calistung. Ya, kelas 1 itu nanti calistungnya 3 bulan prosesnya. Maka tidak ada di TK itu membaca. Jadi jangan kursus membaca di TK, karena memang belum saatnya untuk membaca. Tapi konsep membacanya harus dikuasai. Kalau konsep membacanya sudah bisa, insya Allah membacanya juga akan bisa. BA, PA, Pak, tambah tak. Dia akan satukan menjadi Bapak, itu namanya konsep. Tidak membaca satu kata. Itu ya Bun ya. Nih, calistung membaca, menulis, berhitung. Ya, memetakan kemampuan membaca Al-Quran, Iqra, kita akan lihat nanti Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 atau Al-Quran. Lalu kematangan, kefokusan calon siswa, itu sikap tadi yang saya katakan. Anak ini habis tes itu mengganggu temannya, merobek kertas temannya atau bagaimana. Nah ini, oh berarti ini belum matang. Tapi jangan dimarahin Bun. Anak mau tes itu biarkan dalam kondisi yang rileks saja. Jadi nggak perlu. Nah kamu harus siap, harus bisa membaca, harus bisa berhitung ya, harus bisa menjawab nanti kalau di dalam tes. Oh nggak perlu. Anak itu enjoy saja dari rumah biasa. Mandi, makan, sarapan, sudah sampai sini mau lari-lari nggak apa-apa. Begitu masuk dia kan enjoy. Jadi jangan ada keterpaksaan. Ini dulu ada bundanya pengen anaknya diterima, sampai anaknya dicubit-cubit itu Bun. Jadi kasihan. Minta dites lagi tak? Yang berikutnya minta ulang. Tetap saja anaknya tidak bisa diterima. Kenapa? Sudah terpatri dalam dirinya bahwa dia tidak mau untuk sekolah. Karena dimarahin aja sama orang tuanya. Nah ini kita panggil karena bunda memaksa, mencubit anaknya. Maka dia tidak mau menjawab. Bagaimana pun tidak mau menjawab. Anak tidak menjawab ya biarkan saja. Emang mungkin dia boring, malas atau bagaimana. Ya itulah anak-anak. Tapi yang perlu diberikan adalah semangat. Ayo nak kita bangun. Kamu mau ke sekolah yang kamu sukai enggak? Ayo. Kamu suka sekolah ini? Suka? Ayo. Mudah-mudahan kita bisa diterima di sekolah ini. Ya seperti anak saya pun dulu tes di SDIT Al-Muhajir sama. Enggak pernah saya ajarkan, biarin saja. Dia lari sana, lari sini. Nyatanya juga diterima. Nyatanya lulus. Jadi seperti itu Bun. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kecuali sudah mau masuk SMP, nah itu sudah berbeda. Gitu Bun ya. Nah, jadi seperti itu ya Bunda dalam proses PPDB yang dilakukan di Gama School. Biaya tadi sudah saya sampaikan, semuanya biaya itu 10 juta PPDB-nya, SPP bulan Juli 450, komitenya 1 tahun 150, jadi semuanya 10.600.000 rupiah. Gitu ya Bun ya, ini biayanya, ini di luar formulir, jadi formulir lain lagi. Jadi seperti itu Bun. Bunda nanti tentu bisa cek juga, dia Harun berapa sih, kan biasanya gitu ya Bun ya. Ngecek di Muhajirin berapa sih gitu. Yang murah di mana? Kita murah tapi bukan murahan. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Nanti ada daftar ulangnya bagaimana? Biasanya ditanyain ini. Daftar ulang ada hanya biaya untuk
untuk anak-anaknya saja selama 1 tahun. Ada biaya perawatan lagi nggak? Tidak ada biaya perawatan, tidak ada ya, biaya perawatan tidak ada. Yang ada adalah biaya operasional semua, ya buku, ya outbound, ya city tour, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Ada ekskulnya, sudah masuk di situ. Jadi tidak ada biaya perawatan ataupun biaya yang lainnya. Oh, perawatan gedung ada enggak? Ya selama ini alhamdulillah kita biaya daftar ulangnya itu sebesar 2.850.000. Nah kebetulan kita mendapatkan bos, anak-anak dikurangi 400.000 rupiah. Jadi cuma bayar 2.450.000 rupiah. Namun sekarang karena ada aturan dana bos tidak boleh diberikan seperti itu. Namanya memberikan uang kepada siswa. Nah ini ada aturan baru lagi Bu. Kalau kemarin masih boleh. Nanti teknisnya kayak apa? Nanti sekolah itu yang mengatur kayak bagaimana. Tapi tidak boleh sekarang Bu. Memotong untuk biaya itu. Tahun lalu masih kita lakukan. Karena masih boleh. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Mudah-mudahan ayah bunda, anak-anaknya bisa diterima di sini, bisa belajar di sini, menjadi anak yang soleh dan soleha enak ya. Tapi soleh dan soleha juga belum cukup. Harus bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa, terutama bagi agamanya. Itu ya nak ya. Ini saja ayah bunda, saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah tadi disosialisasikan, dipaparkan oleh Ustadz Safruddin, Sarjana Agama, dari mulai historis sampai dengan sosialisasi PPDB. Alhamdulillah tadi sudah sangat gamblang sekali. Nah, meningkat pada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab nih. Barangkali ayah atau bunda baik yang offline di sekolah maupun nanti yang online, ada hal yang ingin ditanyakan, silakan diajukan pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya, bunda? Ada? Yang online, Ustaz Aris mungkin dari chat ada? Ada satu. Ada yang sama Ustaz? Ada yang sama soalnya? Oh beda-beda, baik. Ya. Kita bicara normal ya Bun, mudah-mudahan putra putri bunda sudah normal proses pembelajarannya. Pertama pada saat masuk di bulan Juli itu ada adaptasi. Jadi selama bulan Juli putra putri ayah bunda itu tidak pulangnya jam 2. Jadi pulang sebelum zuhur itu sudah kita pulangkan. Itu untuk adaptasi. Yang normal dari jam 6:30 sampai jam 2 kakak kelasnya dari kelas 2 sampai kelas 4. Yang kelas 1 selama bulan Juli masih penyesuaian. Bulan Agustus sudah mulai belajar dari 6:30 sampai jam 2. Maka ayah bunda mohon dengan segala hormat mengantarkan anak-anaknya tidak terlambat di sini. Jadi jam 6:30 itu sudah masuk sekolah. Mereka sudah melakukan murojaah. Ada murojaah tahfizul Quran, ada kisah An-Nabawiyah dan yang lainnya. Ada al-hadis yang disampaikan oleh guru kelasnya masing-masing. Jadi pagi-pagi seperti itu kegiatannya. Istirahatnya 2 kali ya Bun. Istirahatnya 2 kali jam 9 dan menjelang zuhur kita istirahat. Bagaimana proses anak-anak sampai jam 2 makannya? Ayah bunda boleh ikut catering di sini harian, mingguan atau bulanan. Atau saya tidak mau ikut catering karena makanannya khusus, misalnya tidak mau dia makan yang lain kecuali makanan bundanya yang dimasak oleh bundanya, boleh. Tapi bundanya jangan sampai terlambat mengirimkan makanannya. Jadi begitu ya Bun ya. Ya bayarnya bagaimana? Ya disesuaikan saja. Gitu nanti dengan pihak kantin ya, dengan pihak kantin. Ya rencananya tiap lantai ini ada kantinnya. Jadi yang di bawah kantinnya di bawah, di atas lantai 2 kantinnya ada di atas. Yang lantai 3 juga lantai 3 juga kantinnya. Nanti di atas ada lapangan futsal,
Lantai 4-nya lapangan futsal dan masjid. Kan ini belum jadi aja Bun. Nanti ada masjid di atas, ada lapangan futsal. Jadi kalau sudah 1 sampai kelas 6, sholat Jumatnya anak-anak di sini semua. Kalau di Muhajirin bagaimana? Takut mengganggu jamaah yang ada di sana. Kan kalau itu bercampur, kalau mengganggu kan kasihan. Nanti orang-orang komplain sama kita belum mengizinkan dulu untuk itu. Mudah-mudahan cepat terlaksana ini sampai lantai 4-nya. Itu ya Bun ya. Jadi proses pembelajarannya penyesuaiannya di bulan Juli saja. Bulan Agustus sampai berikutnya sudah normal. Jangan lupa saya katakan tadi, bukunya ditaruh di loket. Jangan dibawa pulang. Banyak loh Bun, anak bawa ransel itu kan cukup lumayan berat. Nah, jadi biarkan saja setengah tahun bukunya tidak dibawa. Orang bertanya, itu belajarnya gimana? Ya emang mau nyaman anak-anak sini mau senang-senang. Yang penting mereka senang dulu di sini, dengan gurunya senang, dengan teman-temannya senang, belajar dengan sendirinya insya Allah akan mengikutinya. Itu ya konsepnya. Ada lagi Ustaz? Ya. Selain biaya di awal, akan dikenakan biaya lain selama tahun kerja. Baik. Yang pertama, yang kedua, untuk setiap tahun akan setiap kelas itu masih atau sampai yang ketiga, tahun manfaatnya untuk hafalan 2 juz itu untuk setiap kenaikan kelas atau kenaikan 2 juz untuk sampai ke 6. Untuk hafalan 2 juznya ditentukan sekolah atau orang tua. Baik. Nah, mudah-mudahan tadi sebenarnya sudah gamblang bisa jelasin ya. Hafalan 2 juz itu juz 29, juz 30. Ketentuan dari sekolah. Kalau ketentuan dari orang tua maunya, lalu bagaimana silabusnya? Nanti bagaimana yang mengajarkan? Yang satu pengen juz 17, yang satu pengen juz 23. Nah, akhirnya gurunya yang kewalahan nanti mengajarnya. Jadi ketentuannya dari sekolah. Gitu ya, juz 29 dan juz 30. Kita ambil juz yang terpanjang dulu dari surat An-Naba. Kenapa saya ambil dari surat An-Naba? Kan panjang loh Bun. Ya. Kalau yang panjang saja hafal, apalagi yang pendek. Itu secara psikologinya begitu Bun. Jadi seperti itu. Ya. Yang kedua tadi apa Ustaz? Maaf. Oh iya. Untuk anak-anak, proses pembelajaran setelah kenaikan kelas itu, ya tentunya temannya tidak itu-itu saja. Nanti jangan ada yang request, anak saya maunya sama si A atau sama guru ini, tidak ada request. Itu semuanya harus mendapatkan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh sekolah. Kelas 4 mudah-mudahan kita akan menjalankan yang akhwat ya sendiri kelasnya, yang ikhwan sendiri kelasnya. Nah, kita upayakan karena ini kelasnya 3 sebenarnya agak yang satu kelasnya agak sulit. Kalau 4 kelas kita bisa lakukan 2 kelas akhwat, 2 kelas ikhwan, jadi enak. Tapi kalau 3 kelas berarti ada yang campur. Paling tidak kita akan menggunakan ya skat yang untuk tidak ya terjadinya apa interaksi. Ini kan kalau anak SD kelas 5 itu sudah ada yang balik ya Bunda ya, sudah ada yang balik kelas 5 gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika dia sudah balik ini harus ada batasan. Misalnya dia cium tangan sama gurunya, kalau gurunya masih lajang kita tidak izinkan juga. Tapi kalau gurunya yang sudah menikah boleh untuk mendidik ya Bun ya. Kalau tidak mau oh nggak apa-apa. Jadi begitu. Ini karena anak yang sudah balik itu harus sudah batasan-batasan. Kelas 5 sudah ada yang ya sudah ada yang haid anak-anak. Kelas 6 bisa dipastikan hampir seluruhnya. Walaupun batasan haid itu usianya 15 tahun, tapi bisa terjadi di kelas 5 dan kelas 6. Ya, kita sudah banyak pengalaman hal seperti itu karena mereka sudah dewasa seperti itu. Ya, maka perlu ada yang namanya pembelajaran kewanitaan kalau bahasa Indonesia. Kalau di pondok itu namanya nisaiyah. Bagaimana seorang wanita dididik oleh ustazah-ustazahnya. Mungkin anak-anak perlu juga diajarkan tentang kewanitaan. Ya kalau di sini sesuai dengan kemampuan sekolah saja.
Kalau di pondok itu anak saya ada perempuan itu ya diajarkan juga tata cara berhias, memakai jilbab gitu loh. Memasak diajarkan juga, jangan sampai anaknya nanti udah gede nggak bisa masak. Lalu cara melipat pakaian, nah itu adalah pelajarannya. Jadi seperti itu. Nah di sini nanti ya terlihat sekolah bagaimana kemampuan sekolah untuk memberikan pembelajaran tentang nisaiyah itu. Yang pertama tadi biaya lain. Baik, iya. Ada pungutan biaya tidak selama proses pembelajaran setelah kita bayar ini 10.600.000? Kami tidak mengizinkan pungutan apapun bentuknya kecuali ada surat resmi dari sekolah. Jadi misalnya guru ada pungutan bayar fotokopi untuk ulangan tidak dibenarkan. Atau ada pungutan biaya untuk kegiatan yang bersifatnya hanya untuk kelas itu, kita tidak mengizinkan itu. Tidak ada pungutan biaya apapun. Kecuali pungutan itu resmi dari sekolah. Gitu ya Bun ya. Misalnya mengajak ayah bunda untuk ikut berpartisipasi, bersedekah untuk membantu orang atau teman tetangga kita yang sedang membutuhkan. Misalnya bencana alam, bisa jadi. Tapi itu pun tidak ada paksaan. Itu resmi ya Bun. Tanpa ada pemberitahuan resmi pungutan biaya tidak perlu dibayarkan. Apapun bentuknya harus ada surat resmi dari sekolah. Saya rasa cukup. Satu lagi ya, Sir. Ya. Bunda, ya tadi mau. Enggak, yang ini cukup tadi ya, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya di sini Pak tentang akreditasi tadi. Seandainya nanti anak-anak ini lulus dari sini, kemudian kita mau masuk jenjang ke SMP, misalnya orang tua itu kepengen anaknya masuk negeri, itu kalau jenjang yang di Gema ini belum ada akreditasi, gimana nanti untuk kelanjutannya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Akreditasi tidak ada hubungannya masuk negeri ataupun swasta. Yang ada itu adalah nanti hasil asesmen di masing-masing sekolah ada nilai. Ya, kalau waktu itu ada ujian nasional yang bisa masuk negeri diterima atau tidaknya. Bunda, kalaupun yang lulusan pertama nanti tetap yang menandatangani ijazahnya adalah kepala sekolah di sini. Bukan kepala sekolah yang ditumpangi oleh anak yang ikut ujian. Jadi tetap kepala sekolah ini. Itu resmi? Resmi. Bisa diterima masuk ke negeri? Bisa. Selama persyaratannya terpenuhi. Nilainya terpenuhi. Gitu. Kalau nilainya baik ya diterima di 30. Ya, di 173, di 84 diterima. Kalau nilainya belum mencukupi atau persyaratannya nggak memungkinkan, bisa jadi nggak diterima. Gitu ya Bun ya. Jadi seperti itu. Boleh Bun kalau yang mau ke negeri, insya Allah bisa Bun. Nggak usah kekhawatiran. Insya Allah mudah-mudahan kita dalam ya berapa tahun lagi akan akreditasi. Kita sudah mempersiapkan berkas-berkas untuk diakreditasinya Bun. Itu. Silakan ada lagi yang lain. Yang di situ Ustaz. Ya. Baik, SPP ekskul sudah masuk dalam pendaftaran 10.600.000. Yang bayar itu nanti ada archery, memanah itu lain. Nanti sekolah yang menentukan berapa rupiah bayarnya. Saya sampaikan, insya Allah tidak terlalu mahal kita. Insya Allah lebih murah dari sekolah yang lain. Kita sudah sampaikan kepada pelatihnya, ya tidak terlalu mahal juga untuk minta per siswanya. Tapi tentu disesuaikan, ya tentu disesuaikan karena barang-barangnya atau alat-alatnya ya cukup lumayan mahal. Gitu. Ya kalau dulu anak saya itu untuk archery itu 250, tapi mudah-mudahan di sini tidak sampai lah. Insya Allah tidak sampai. Ya, kita sudah sampaikan jangan terlalu mahal. Gitu. Yang penting kegiatan itu bisa di backup oleh dana siswa itu sendiri. Misalnya
paling ya, ini nih estimasi saya paling 150 untuk archery. Nah dari situ anak-anak nanti kalau ada lomba bisa diambil dari situ untuk konsumsinya. Jadi seperti itu, tidak lagi minta lagi kepada anak-anak. Nah kecuali ada hal yang lain yang bersifat pribadi kalau dia mau lomba secara mandiri. Tapi selama dari sekolah kita akan fasilitasi dengan keuangan yang ada di situ. Jadi seperti itu Bun ya, tidak ada lagi ya pungutan-pungutan lain. Kalau sudah 150 ya sudah 150. Ya kecuali kalau uangnya tidak cukup, uang kasnya ya otomatis silakanlah dirembukan. Misalnya butuh biaya untuk transportasi, sementara uangnya kurang, ini gimana? Silakan dirembukan saja karena tidak cukup. Jadi seperti itu. Ada lagi Ustaz? Silakan. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Pak, ini kan saya anak pertama masuk sekolah SD, jadi mungkin pertanyaannya masih yang dasar-dasar aja ya Pak. Untuk kurikulum sekolah Gama School ini bisa tolong dijelaskan nggak ya? Soalnya tadi saya belum mendengarkan gitu untuk kurikulumnya, untuk dasar-dasar yang diajarkan untuk anak kelas satunya itu nanti seperti apa kayak gitu, metode belajarnya juga seperti apa gitu aja sih Pak. Terima kasih. Materi yang diajarkan itu adalah kurikulum dari pemerintah. Ya tematik itu terdiri dari PKN, Bahasa Indonesia, ada matematik, ada SBDB, ada PJOK. Lalu ada kelompok yang lain juga, ada pelajaran tahfidz, ada tahsin, ada imla, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, jadi seperti itu. Kita mengacu kepada Kemendiknas. Maka tadi saya katakan mengcombine antara kurikulum Kemendiknas dan Kemenak menjadi sebuah kurikulum. Kita satukan dalam bingkai kurikulum, dalam proses pembelajarannya itu akan melahirkan Islamic Values. Gitu ya Bun ya. Pembelajaran yang dilakukan kita adalah menyenangkan. Jadi tidak ada proses pembelajaran ini di dalam kelas anak tidak senang. Yang penting saya sampaikan tadi bahwa kalau ada anak belajar dengan jalan-jalan boleh. Kalau ada anak belajar sambil tiduran boleh. Karena kita ada karpet juga. Bisa jadi anak itu lelah, pengen tidur, dilarang, jangan. Gitu ya. Jangan gurunya, enak kamu bangun duduk di tempat kamu. Enggak, biarkan saja selama tidak membahayakan orang lain, biarkan. Kalau sudah membahayakan orang lain maka guru itu harus melerainya di situ. Ya, jadi tidak memaksa anak-anak. Harus duduknya bagaimana duduknya? Apa begini? Enggak juga. Duduk boleh enggak sambil santai? Oh silakan. Duduknya saya di bawah aja Ustaz. Itu pengennya anak-anak sambil belonjot, silakan. Jadi seperti itu Bunda, proses pembelajarannya, gitu ya. Disesuaikan kurikulumnya dengan pemerintah. Kalau kita PAI ada 2, gitu ya. Buku PAI-nya ada 2. Ya, dalam rangka penyeragaman dalam proses pembelajaran. Begitu aja. Buku ini banyak, dari Yudhistira ada, Erlangga ada, 3 serangkai ada. Dan dalam memberikan materi itu bahasanya pun nggak sama semua. Tapi intinya itu sama semua. Ada KIKD kalau sekarang itu. Kompetensi inti 4, kompetensi dasar sesuai masing-masing. Kalau pelajaran PAI kelas 1 ya, KD-nya itu ada 17, kelas 2 ada 15 gitu. Ya KI 1 2 3 4 itu semuanya 15. Nah, jadi seperti itu, sama semua. Jadi seperti itu, Bun. Ya, proses pembelajarannya. Paham, Bun? Masih bimbang? Udah. Baik. Ada lagi Bunda, ayah atau Bunda yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan lagi kali ya. Nah, baik, kita batasi ya Bun, karena mungkin ayah Bunda nih harusnya weekend kemana-mana, harus ada di sini, gitu ya. Weekendnya ada di sekolah, rumah insan mandiri aja, gitu. Satu pertanyaan lagi ada yang offline. Ada dari situ Ustaz? Dari situ ada?
Oh ya, silakan dibacakan Ustaz. Satu-satu aja. Kemudian PAP dan BPF ini apakah Baik. Ya, ini luar biasa, semangat sekali. Calon siswa sudah menanyakan proses pembelajaran, ada kisi-kisinya atau tidak. Jadi kita sudah dari awal pendirian ini, kalau mau ujian, itu kita kasih tahu batasannya. Batasan materi apa saja. Ini silabusnya. Misalnya kalau PAI itu sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Idris. Kan sudah tahu tuh. Nah, terus alak-alak terpujinya. Jadi seperti itu kita kasih tahu. Jadi agar orang tua bisa mendampingi putra-putrinya di rumah. Sebenarnya itu kan udah bocoran. Kalau kisi-kisi itu udah bocoran. Ya, pasti udah ketahuan itu. Anak dapat menjawab rukun iman. Kan udah ketahuan. Gitu. Nanti dalam soal bisa jadi rukun iman yang pertama adalah A ini, B ini, C ini. Tapi kan sudah dikasih tahu kisi-kisinya. Misalnya kita kisi-kisinya rukun iman, ya sudah rukun iman. Bunda pasti mengajarkan rukun iman itu ya ini. Jadi begitu. Ketika anak menghadapi ujian sudah tahu, gitu. Jadi sudah tahu. Itu. Nah, sikap Gama terhadap proses pembelajaran di masa pandemi ini kita mengikuti pemerintah. Ya, selama kita tidak diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan PTM terbatas, kita juga tidak melaksanakan. Gitu. Jadi alhamdulillah secara asesmen kita kemarin sudah selesai. Sudah masuk dalam kategori pendobrak. Jadi boleh untuk melaksanakan belajar tatap muka terbatas. Kita sudah mendapatkan izin, cuman SK-nya belum. Harusnya tanggal 27 sudah mulai, tapi nunggu tanggal 4 Oktober nanti. Gitu. Skenarionya bahkan kita sudah buat bagaimana cara belajar pada masa pandemi ini. Ya, dari pemerintah ada, dari kita ada. Bahkan tadinya dari pemerintah itu misalnya satu kelas itu 30 siswa, maka dibagi 2. Masuknya anak-anak itu tetap masuk semuanya. 1 minggu jatahnya 1 hari. Bahkan waktu itu kita membuat skenario itu ya dibikin shift, tapi nyatanya tidak boleh oleh pengawas. Tidak ada sistem shift. Jadi anak-anak hanya boleh masuk 1 minggu 1 kali pertemuan. Nah, yang berat ini kan kalau yang kelasnya kurang, siswanya banyak. Nah ini, jadi hari Senin itu kelas 1 sama kelas 4. Hari Rabu kelas 2 sama kelas 5. Hari Jumat itu kelas 3 sama kelas 6. Nah, kita kan belum ada kelas 4-nya. Gitu. Jadi boleh dipakai kelas 1 sama kelas 4, ganti kelas 4-nya menjadi kelas 3. Berarti bisa jatahnya 2 kali dalam seminggu, itu siasatnya. Kalau normal semuanya ada kelas 6-nya nggak bisa, cuma dapatnya 1 hari, satu minggu. Itu aturannya seperti itu. Ya, di dalam kelas nggak boleh. Ya kayak begini, ini kan sudah ada settingan untuk proses pembelajaran PTM ini. Kemarin sudah diperiksa oleh pengawas, sudah sesuai. Kita tinggal membuat marka jalannya saja. Marka jalan itu yang masuk lewat sebelah kiri, yang keluar lewat sebelah kanan. Jadi begitu markanya. Dari awal masuknya bagaimana? Itu SOP-nya ada. Harus ada termogan dulu. Gitu. Terus cuci tangan. Terus lalu daftar hadirnya ada di depan, diantar oleh guru sampai di kelas. Kalau ada anak yang 38 derajat masuk ruang isolasi, kita punya UKS, nggak boleh dimasukkan dalam kelas. Itu udah SOP-nya. Kalau kita nggak punya ruang tersendiri, maka dicabut kewenangan kita untuk belajar tatap muka. Jadi untuk alhamdulillah kita sudah, yang kurang tinggal kita akan masang wastafel di depan dan marka jalannya saja. Kita ada 10 kelas. Yang dibutuhkan cuma 6 kelas, berarti masih ada 4 kelas lagi yang kosong. Ya Bunda ya, saya rasa itu. Ini semangat sekali Bunda sudah nanya tentang ini. Baik, itu mudah-mudahan ini diterima di sini. Masih ada, Ustaz? Ya, baca. Hah? Lanjut. Iya, kasihan. Satu lagi ya, Lian. Coba ya. Iya. kelas
mandiri. Yang kedua, untuk tes apakah ada seleksi lulus atau tidak? Baik, ini Atau diterima semua? baik, ini mesti saya jelaskan kembali. Kita hanya membutuhkan 96 dari 3 kelas yang tersedia. Berapapun yang mendaftar ke sini, kita hanya menerima 96 siswa. Hasil ujian, hasil tes langsung itu akan diumumkan. Jika nilainya 80, maka dinyatakan lulus. Dan setelah dinyatakan lulus, mau nggak sekolah di sini? Kalau sekolahnya di sini diterima, langsung membeli formulir. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau ada nilai yang lebih tinggi bagaimana? Ya tentu kita melihat nilainya, gitu ya. Tentu lihat nilainya. Tapi insya Allah akan tercapai insya Allah untuk gelombang pertama. Jadi seperti itu. Itu Ustaz yang ditanyakan. Ya. Biaya daftar ulang saya sampaikan dari kemarin biaya daftar ulang belum pernah berubah, masih 2.850.000. Bahkan karena tidak uang kemarin kan tidak terpakai itu, uang outbound tidak terpakai, uang city tour juga tidak terpakai, itu kita alihkan kepada tahun depan. Jadi tidak hilang uang itu. Jadi uang yang tidak terpakai kita tetap akan alokasikan untuk tahun depan. Jadi sekitar 2.850.000 daftar ulang. Nah, tadi saya katakan biasanya dapat bos bantuan buat siswa 400.000. Jadi cuma 2.450.000. Tapi karena ada larangan tidak boleh memberikan bentuk uang, itu namanya memberikan dalam bentuk uang. Yang boleh itu adalah memberikan buku. Bukunya dibeli oleh sekolah, diberi pinjam oleh siswa. Jadi begitu bolehnya. Jadi dalam bentuk benda bolehnya nih Bun. Tapi bagaimana nanti mensiasatinya nanti sekolah lah yang akan mengatur, gitu ya. Nanti sekolah yang akan mengatur. Karena kalau namanya bantuan itu tidak boleh dimiliki. Misalnya nanti ya bisa jadi apa uang bukunya setengah-setengah gitu kan. Tapi kan itu punya sekolah setengah bukunya. Nah, cuman kan ribet itu nanti ngaturnya bagaimana itu. Yang punya siswa mana, yang punya sekolah mana. Gitu. Yang ada emang kalau di sekolah lain itu disewakan, siswa nggak boleh bawa pulang, gitu kan? Ya kalaupun bawa pulang hilang ganti, itu disewakan. Jadi seperti itu nanti sekolah lah yang akan menentukan. Itu bukan ranah saya untuk membahas dana bos. Ada lagi Ustaz? Cukup Ustaz ya. Cukup? Ya. Cukup ya Bun? Paham semua Bun? Nanti Ya. kalau ada yang belum silakan tanya kepada panitia. Gitu ya Bun ya. Nah tadi saya ada kurang menyampaikan tadi yang panca jiwa itu yang keikhlasan, kesederhanaan, mandiri, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan. Nah itu masih menghujam dalam diri kami. Nah kami berharap bahwa anak-anak kami di sini dididik bisa masuk ke dalam hati ilmu-ilmunya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang benar-benar anak idaman kedua orang tuanya, sehingga bisa membahagiakan orang tua, tidak menjengkelkan orang tua. Banyak kan ibunda, mudah-mudahan yang kita inginkan seperti itu. Ya dengan disekolahkan di sini, Bunda jangan merasa kasihan sampai jam 2 nanti makannya gimana, lapar kalau enggak gitu kan. Jangan dipikirkan itu. Kalaupun mungkin Bunda tidak mengirimkan makanan kepada anak Bunda, ya sekolah juga pasti juga akan memikirkan itu. Ini bagaimana anak ini tetap harus makan. Paling tidak seperti itu, ya Bunda. Tapi kami harapkan Bunda ikhlaskan dalam menyekolahkan anak itu. Bunda ikhlas. Kami mendidik dengan segala kemampuan yang kami miliki. Semampu kami akan berbuat yang terbaik buat anak ayah dan Bunda. Itulah yang untuk menjadi bekal kami. Ya kami sampai kapanpun tetaplah menjadi seorang guru. Suatu saat anak Bunda tamat dari sini, melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, sampai ke luar negeri, menjadi komisaris, menjadi direktur, menjadi seorang ahli hukum, menjadi ekonom, menjadi pengacara, kami tetaplah menjadi guru anak-anak ayah dan Bunda. Kami tetap masih di sekolah selama Allah masih memberikan umur panjang kepada kami. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, kemudian juga kita sudah melalui proses tanya jawab, sudah 11 pertanyaan
yang bertanya. Alhamdulillah waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 kurang 5 menit. Yang rencananya kita sosialisasi jam 9 sampai jam 10. Ini lumayan cukup panjang ternyata. Semangat ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ayah dan bunda, bapak ibu yang sudah berpartisipasi, berkontribusi, meluangkan waktunya untuk hadir dalam rapat sosialisasi PPDB ini, baik yang online maupun yang offline yang datang di sekolah. Akhir kata mungkin itu saja dari saya sebagai pembawa acara atau MC. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya mari sama-sama kita memasuki acara yang tadi, yaitu penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ayah bunda boleh meninggalkan tempat. Dari sini nggak apa-apa. Ini siapa namanya nih, Nak? Hebat, aduh anak hebat sudah bawa tas. Anak soleh ya. Apanya? Oh, hebat. Sukses.